Kami ini Sarah itu diangkat secara lisan oleh CEO, Sarah sebagai CEO, yang pertama adalah tugas dia adalah untuk menertibkan dan mendisiplinkan waktu, dan juga untuk mematuhi perintah-perintah lisan dari CEO. Nah, yang kedua, bahwa klien kami ini mendapatkan perintah langsung dari CEO untuk melakukan body check. Body check ini yang klien kami lakukan itu adalah quick body check for fitting gown, yang mana itu hanya memeriksa, melihat secara visual, tidak menyentuh, tidak memegang, jadi hanya melihat secara visual bagian-bagian mana yang terdapat itu bekas luka tato. Jadi klien kami itu hanya memfoto secara zoom in, secara dekat. Jadi tidak secara bugil, tidak telanjang, dan pada saat melakukan pengambilan foto itu, klien kami sudah izin kepada peserta-peserta yang memiliki tato ataupun bekas luka. Jadi bukan dipaksa, bukan diintimidasi. Jadi klien kami begitu ngambil foto, dia tunjukkan kepada peserta yang memiliki tato itu apakah sudah cukup dan sesuai. Jadi tidak ada itu namanya ya foto telanjang ataupun bugil, apalagi memaksa, dan klien kami sudah meminta izin. Yang ketiga, pada saat pelaksanaan Miss Universe itu kan sudah selesai, sudah berjalan lancar, dan klien kami yang tidak masuk 5 besar itu, klien kami memberikan support, bukan mengintimidasi, bukan menjatuhkan mental, bukan merendahkan harkat martabat kepada para peserta. Jadi nggak ada yang dilaporkan atau yang diduga oleh yang mengaku katanya korban. Jadi itu tidak ada sama sekali. Selanjutnya di sini klien kami pada saat proses lidik, penyidikan, dan ditetapkan sebagai tersangka, di sini kami mempertanyakan kenapa tidak semua peserta Miss Universe itu diperiksa, dipanggil. Sampai saat ini pun klien kami pun ditetapkan jadi tersangka, banyak peserta-peserta finalis yang belum dipanggil. Itu kalau tidak salah jumlahnya 18 yang belum dipanggil. Nah, yang terakhir, di sini kami mempertanyakan, pada saat CEO mengundurkan diri itu kalau tidak salah tanggal 6 Agustus ya, 2023 hari Minggu, terus tanggal 7 Agustus dibuat laporan. Nah, ini yang jadi pertanyaan kami. CEO mengundurkan diri, terus dibuat laporan, harusnya kan dia yang bertanggung jawab. Jadi, ya kok malah CEO-nya malah beralasan kontrak sudah habis. Ya faktanya kan klien kami juga kontraknya sudah habis juga. Jadi kalau misalnya alasan kontrak, semuanya kontrak sudah habis. Jadi jangan beralasan bahwa kontrak sudah habis. Jadi harusnya di sini adalah CEO yang bertanggung jawab, bukan klien kami. Begitu. Apakah aturan dari setting itu dari CEO-nya atau inisiasi? Gimana? Aturan untuk melakukan setting. Oh, jadi gini, makanya kami tegaskan bahwa yang memerintahkan itu adalah CEO, bukan inisiatif dari klien kami, COO. Jadi tidak ada. Jadi begini, CEO memerintahkan untuk istilahnya melakukan body check, tapi klien kami itu melakukan quick body check for fitting gown. Jadi quick body check itu melihat apakah ada bekas luka, tato, ya kan? Untuk apa? Untuk fitting gown, ya kan? Jadi supaya yang ada tato, kan karena kan Miss Universe itu kan pakainya, mohon maaf ya kan? Ya sedikit terbuka, ya kan? Jadi itu menutupin supaya ya istilahnya pada saat pelaksanaan Miss Universe Indonesia nampilannya ya terlihat maksimal begitu. Jadi tidak ada itu inisiatif dari klien kami, itu merupakan perintah. Dan juga
pada saat memerintahkan CEO itu, jadi CEO itu bilang, tolong ya, lampirkan buktinya, ada bukti-buktinya. Tapi bukti tersebut itu klien kami itu tidak kasih kepada CEO. Tapi tujuannya itu untuk apa? Ya, yang pertama tujuannya untuk fitting gown. Yang kedua kan tujuannya kan untuk kalau misalnya para peserta ini menang, ya kan itu kan tujuannya kan untuk yang kegiatan internasional, begitu. Pak, soal yang disebutkan pihak kepolisian sebelumnya bahwa Mbak Sarah sendiri melakukan apa ya, tindakan-tindakan yang merendahkan martabat Miss Universe, itu bisa dirinci nggak Pak? Apakah benar adanya, kalau misalkan enggak kenapa, atau kalau misalkan iya apa yang dilakukan? Jadi gini, kalau dari klien kami itu tidak ada namanya merendahkan martabat. Jadi nggak ada namanya menjatuhkan mental. Justru pada klien kami ini yang tidak masuk 5 besar ya. Saya katakan yang tidak masuk 5 besar. Itu malah klien kami memberikan support, semangat. Ya kan, kamu sebagai wanita Indonesia, kamu harus semangat. Jadi nggak ada namanya perkataan-perkataan yang merendahkan martabat, menjatuhkan mental. Itu sama sekali tidak ada. Makanya pertanyaan dari kami di sini adalah, harusnya dipanggil semua saksi-saksi para peserta finalis. Dan juga yang turut membantu kegiatan pelaksanaan Miss Universe. Ya kan, di situ juga ada IO-nya. Jadi klien kami ini kalau misalnya kemana-mana pada saat pelaksanaan juga klien kami nggak sendirian, bersama dengan beauty pageant dan juga para LO. Begitu. Ini kan baru Mbak Sarah sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Tadi kan disebutkan dari beberapa pernyataan bahwa ada keterlibatan CEO dan pihak lainnya. Harapan kedepannya gimana? Apakah berharap CEO juga dijadikan tersangka atau gitu? Ya, kalau harapan kami, klien kami tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi yang bertanggung jawab ini adalah CEO. Karena mereka, ya kan, istilah CEO ini kan juga sudah ada kontrak, ada kerjasama dengan pihak MUID, bahwa di situ dia yang bertanggung jawab. Jangan karena alasan kontrak sudah habis. Klien kami pun kontrak juga sudah habis, begitu. Kan disebutkan pihak kepolisian sebelumnya bilang kalau misalkan body checking itu disaksikan juga oleh Lia ya, tidak terjadi. Itu betul ada? Enggak ada. Para siapa? Fotografer. Tidak ada. Fotografer. Jadi kalau misalnya ada pemotret itu tidak ada. Kalaupun pria itu pun bisa dikatakan dia sebagai desainer gitu loh. Jadi ya kita sudah tahu lah secara umum kan desainer itu kita nggak perlu mendeskripsikan seperti apa. Dan mereka adalah orang profesional, begitu. Barangkali dari Mbak Sarah ada statement terkait kasus ini. Saya cukup merasa terpukul ya di sini ya, dengan semua pemberitaan, dengan semua yang ada di media, podcast. Saya diam karena saya shock. Saya juga baru pulang dari luar negeri dan saya kayak giniin. Sedangkan saya tidak ada dendam pribadi atau apa dengan mereka semua, tapi mereka kok bisa ya berbuat seperti itu kepada saya. Dan saya yakin the truth will reveal. Semuanya akan terbukti. Saya tidak melakukan merendahkan harga diri martabat orang lain atau body shaming. I mean, come on, saya bukan orang yang body shaming. Dan saya tidak punya niat untuk melecehkan atau ya sebenarnya kalau kalian mau tahu apa yang saya ditanyakan di dalam itu lebih sakit ya untuk saya. Jadi saya mohon untuk dukungannya dan saya bilang saya memang tidak melakukannya, tidak ada niat dan saya selalu support mereka karena saya wanita Indonesia di luar negeri sendiri, saya bangga menjadi wanita Indonesia, bukan untuk menjelekan apapun itu, saya tidak akan pernah untuk melakukan hal itu. Saya berpendidikan. Berarti tuduhan-tuduhan yang dilayangkan nggak benar adanya? Tidak ada. Saya berani bersumpah itu tidak ada. Jadi saya mohon dari semua kalangan netizen dan lainnya, kalau mau melihat berita tolong didengar dari dua belah pihak, jangan hanya satu pihak saja. Dan komen-komen itu sangat menyakitkan dan bukan hanya saya tetapi juga pada para finalis saya yang lainnya. Karena kan para finalis lainnya juga punya keluarga dan mereka juga bertanya, tapi mereka juga tidak ada merasakan apapun yang selama ini sudah di-publish ya, sama yang lain seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan